You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. Akhir pekan MotoGP kembali menghadirkan cerita menarik. Bukan hanya dari persaingan di atas lintasan, tetapi juga dari apa yang terjadi di balik layar. Salah satunya datang dari dua pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez dan Francesco Pecco Bagnaia. Keduanya dikenal sebagai pembalap papan atas yang sama-sama punya kemampuan luar biasa. Namun, dalam situasi tertentu, bahkan pembalap sekilas mereka tetap bisa menghadapi masalah ketika motor dan kondisi lintasan tidak berjalan sesuai harapan. Hal itulah yang terlihat dalam percakapan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang menjadi sorotan setelah sesi FP1. Keduanya sama-sama mengalami kesulitan untuk mendapatkan performa terbaik. Situasi ini tentu menarik, mengingat Ducati selama ini menjadi salah satu kekuatan utama di MotoGP. Ketika dua pembalap andalannya saja merasa kesulitan, publik tentu mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? FP1 sendiri memang baru menjadi langkah awal dalam sebuah akhir pekan balapan. Hasil dari sesi ini belum bisa dijadikan patokan mutlak mengenai siapa yang akan menjadi pembalap tercepat pada hari Minggu. Namun, bagi tim dan pembalap, FP1 sangat penting untuk memahami karakter motor, kondisi aspal, pilihan ban, serta mencari setelan yang paling tepat. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia pun harus menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Keduanya perlu memahami apa yang membuat motor Ducati mereka belum bisa bekerja secara maksimal. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi antar pembalap menjadi sangat penting. Mereka bisa saling bertukar informasi mengenai apa yang dirasakan saat berada di atas motor. Yang menarik, percakapan keduanya menunjukkan bahwa persoalan di lintasan bukan sekedar masalah siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih lambat. Ada banyak faktor kecil yang bisa membuat seorang pembalap kehilangan percaya diri terhadap motornya. Mulai dari respon motor ketika masuk tikungan, pengereman, akselerasi saat keluar tikungan, hingga bagaimana ban bekerja sepanjang sesi. Marc Marquez tentu bukan pembalap yang mudah panik. Pengalamannya selama bertahun-tahun di MotoGP membuatnya terbiasa menghadapi situasi sulit. Bahkan ketika motor tidak berada dalam kondisi ideal, Marc biasanya mampu mencari celah untuk tetap kompetitif. Namun pengalaman bukan berarti semua masalah bisa langsung diselesaikan begitu saja. Begitu juga dengan Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu dikenal sangat sensitif terhadap perubahan karakter motor. Ketika feeling dengan motor tidak sesuai harapan, performanya bisa ikut terpengaruh. Karena itu, sesi latihan menjadi kesempatan penting bagi Pecco dan tim untuk mencari solusi sebelum memasuki sesi-sesi yang lebih menentukan. Situasi ini juga menunjukkan sisi lain dari persaingan dua pembalap Ducati tersebut. Marc dan Pecco memang berada dalam satu garasi, tetapi mereka tetap memiliki target masing-masing. Mereka ingin menjadi yang terbaik, namun ketika menghadapi masalah teknis atau kehilangan feeling terhadap motor, mereka juga membutuhkan informasi dari satu sama lain. Disinilah menariknya dunia MotoGP. Penonton biasanya hanya melihat angka di layar, posisi pembalap, dan catatan waktu. Padahal di balik angka tersebut ada proses panjang yang harus dilakukan oleh pembalap dan kru. Satu perubahan kecil pada setelan motor bisa memberikan dampak besar terhadap performa di lintasan. Percakapan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia juga menjadi pengingat bahwa nama besar tidak selalu menjamin perjalanan yang mudah. Marc Marquez sebagai juara dunia dan Pecco Bagnaia sebagai salah satu pembalap terbaik generasi sekarang tetap harus bekerja keras ketika motor tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka harus menganalisis data, berdiskusi dengan kru, kemudian mencoba kembali di sesi berikutnya. Bagi Ducati, situasi seperti ini tentu menjadi perhatian. Tim harus memastikan masalah yang muncul di FP1 tidak berlanjut ke sesi berikutnya. Apalagi persaingan MotoGP 2026 sangat ketat. Selisih waktu yang terlihat kecil di layar bisa menentukan apakah seorang pembalap berada di barisan depan atau justru harus berjuang dari posisi yang kurang menguntungkan. Meski begitu, terlalu cepat menyimpulkan bahwa Marc atau Pecco sedang mengalami masalah besar juga bukan langkah yang tepat. FP1 hanyalah bagian awal dari proses.
kondisi dapat berubah dengan cepat. Setelan motor bisa diperbaiki, pilihan ban bisa diganti, dan pembalap bisa kembali menemukan feeling yang mereka cari. Justru karena itulah, percakapan antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia menjadi menarik. Dari sana terlihat bahwa di balik persaingan sengit MotoGP, terdapat proses kerja yang sangat detail. Dua pembalap top dunia pun masih harus terus belajar memahami motor mereka setiap kali menghadapi sebuah sirkuit. Pada akhirnya, kesulitan di FP1 bukan berarti akhir dari perjuangan. Bisa jadi justru dari masalah tersebut, Ducati menemukan solusi yang membuat Marc dan Pecco tampil jauh lebih kuat pada sesi berikutnya. Dunia MotoGP memang penuh kejutan. Pembalap yang terlihat kesulitan pada satu sesi bisa tiba-tiba berubah menjadi ancaman serius ketika lampu start benar-benar padam. Karena itulah, percakapan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia setelah FP1 layak diperhatikan. Bukan hanya karena mereka adalah dua nama besar Ducati, tetapi karena percakapan tersebut memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang pembalap MotoGP. Mereka juga bisa kesulitan, bingung mencari feeling terbaik, berdiskusi, mencoba lagi, dan terus berusaha sampai menemukan solusi. Dan seperti biasa, jawaban sebenarnya baru akan terlihat ketika persaingan memasuki sesi-sesi penting. Satu hal yang pasti, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia belum selesai. Kesulitan di FP1 hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang menuju hasil terbaik di akhir pekan balapan. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone meninggalkan cerita yang cukup mengejutkan. Bukan hanya soal siapa yang berhasil menang, tetapi juga bagaimana kekuatan Aprilia mulai membuat Ducati berada dalam posisi yang tidak nyaman. Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati, melihat ada sesuatu yang berubah dalam persaingan musim ini. Menurutnya, Marc Marquez masih menjadi sosok penting bagi Ducati, tetapi kini Aprilia sudah menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekedar tim yang sesekali bisa mengganggu. Silverstone menjadi bukti paling jelas. Ducati datang dengan reputasi sebagai salah satu kekuatan utama MotoGP, tetapi justru harus pulang dengan hasil yang mengecewakan. Francesco Bagnaia gagal menyelesaikan balapan setelah mengalami crash. Sementara itu, Marc Marquez yang menjadi tumpuan Ducati hanya mampu finish di posisi ke-7 dan membawa pulang 9 poin. Hasil tersebut tentu jauh dari harapan, apalagi Marquez sempat berusaha keras untuk masuk ke perebutan podium. Situasinya semakin menarik karena podium justru dikuasai oleh barisan Aprilia. Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team berhasil keluar sebagai pemenang. Jorge Martin finish kedua, sedangkan Marco Bezzecchi menempati posisi ketiga. Ketiganya menggunakan motor yang memiliki hubungan erat dengan Aprilia. Pemandangan seperti ini jelas menjadi alarm bagi Ducati. Bagi Dovizioso, performa tersebut menunjukkan bahwa Aprilia sudah berkembang jauh. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan satu pembalap atau berharap pada kondisi tertentu untuk mendapatkan hasil bagus. Di Silverstone, kekuatan Aprilia terlihat begitu merata. Bahkan tim satelit mereka mampu memenangkan balapan, sementara dua pembalap dari tim pabrikan berhasil mengamankan posisi podium lainnya. Hal inilah yang membuat perhatian Dovizioso tertuju kepada Marquez. Menurutnya, karakter dan kemampuan Marquez bisa menjadi faktor pembeda bagi Ducati ketika menghadapi tekanan dari Aprilia. Marquez dikenal sebagai pembalap yang tidak mudah menyerah ketika berada dalam situasi sulit. Bahkan ketika motor tidak berada dalam kondisi terbaik, dia tetap mampu mencari celah untuk mendapatkan hasil maksimal. Namun, Silverstone memperlihatkan bahwa Marquez juga tidak bisa bekerja sendirian. Ducati membutuhkan motor yang mampu mendukung gaya balapnya. Kalau tidak, keunggulan seorang pembalap sekaliber Marquez pun bisa sulit dimaksimalkan. Terlebih lagi, memasuki paruh kedua musim 2026, persaingan diprediksi semakin ketat. Yang menarik, Dovizioso melihat ancaman Marquez terhadap Aprilia sebenarnya belum selesai. Artinya, meskipun Aprilia tampil sempurna di Silverstone, bukan berarti mereka bisa langsung merasa aman. Marquez masih memiliki kemampuan untuk bangkit dan memberikan tekanan besar di seri-seri berikutnya.
Karena itu, hasil Silverstone seharusnya tidak membuat Ducati panik, tetapi menjadi bahan evaluasi serius. Ducati perlu memahami mengapa Aprilia bisa tampil begitu dominan dan mencari cara untuk segera merespons. Jika mereka terlalu lama membiarkan Aprilia berkembang tanpa perlawanan, situasi di klasmen dan persaingan kejuaraan bisa berubah semakin sulit. Di sisi lain, Aprilia juga mendapat pesan yang cukup jelas. Kemenangan di Silverstone memang luar biasa, tetapi mempertahankan performa tersebut tentu jauh lebih sulit. Dovizioso secara tidak langsung memberikan ultimatum. Aprilia harus membuktikan bahwa performa mereka bukan sekedar kejutan di satu sirkuit. Sebab, MotoGP bukan hanya tentang satu balapan. Konsistensi adalah kunci. Motor harus kompetitif di berbagai karakter sirkuit, pembalap harus mampu menjaga kondisi, dan tim harus pintar mengambil keputusan ketika tekanan semakin besar. Silverstone mungkin menjadi titik penting dalam persaingan MotoGP 2026. Aprilia telah menunjukkan taringnya, sementara Ducati harus mencari jawaban. Di tengah situasi tersebut, Marc Marquez kembali menjadi salah satu sosok yang paling banyak diperbincangkan. Dovizioso melihat kemampuan Marquez masih bisa membuat perbedaan, dan itu berarti ancaman bagi Aprilia belum benar-benar berakhir. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah Silverstone hanya menjadi malam indah bagi Aprilia atau justru menjadi awal dari perubahan besar dalam peta kekuatan MotoGP 2026? Kalau Ducati mampu bangkit dan Marquez kembali menemukan performa terbaiknya, persaingan bisa kembali memanas. Tetapi jika Aprilia mampu mempertahankan dominasi seperti di Silverstone, bukan tidak mungkin mereka akan semakin percaya diri untuk menantang Ducati sampai akhir musim. Satu hal yang pasti, hasil di Silverstone telah mengubah suasana persaingan. Ducati tidak lagi bisa merasa nyaman, Aprilia semakin percaya diri, dan Marquez masih menjadi kartu penting yang bisa mengubah keadaan kapan saja. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 mulai memasuki fase yang semakin menarik. Jorge Martin kini tidak lagi sekadar fokus menjaga keunggulannya di klasemen, tetapi sudah berani melempar tantangan terbuka kepada Marc Marquez. Bagi Martin, bertarung langsung dengan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP justru menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saat ini Martin berada di posisi teratas klasemen sementara dengan koleksi 240 poin. Pembalap Aprilia Racing itu unggul 31 poin dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez berada di peringkat keempat dengan 200 poin. Artinya ada jarak 40 poin yang harus dikejar Marquez jika ingin kembali mengambil alih posisi Martin. Dengan masih tersisa 12 seri, peluang tersebut jelas belum tertutup. Disinilah menariknya situasi MotoGP 2026. Di atas kertas, Martin memang memiliki keuntungan karena memimpin klasemen. Namun, nama Marc Marquez tetap tidak bisa begitu saja dicoret dari daftar kandidat juara. Pengalaman, mental juara, dan kemampuan Marquez dalam menghadapi tekanan membuat persaingan ini bisa berubah kapan saja. Martin sendiri tampaknya sangat memahami hal tersebut. Menaliknya, Martin justru tidak terlihat gentar ketika harus berhadapan dengan Marquez. Ia sadar bahwa publik mungkin akan lebih mengunggulkan Marquez karena statusnya sebagai juara dunia 9 kali dan dukungan performa motor yang kuat. Bagi Martin, hal tersebut bukan alasan untuk mundur. Justru sebaliknya, berada dalam posisi untuk bertarung dengan Marquez sudah menjadi pencapaian tersendiri. Sikap Martin ini menunjukkan bahwa dirinya sekarang semakin percaya diri. Ia tidak sekadar ingin menjadi pembalap yang kebetulan berada di puncak klasemen. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya memang pantas berada di sana dan mampu menghadapi siapapun yang datang untuk merebut posisinya. Kalau melihat perjalanan musim ini, tantangan tersebut juga terasa semakin menarik karena Aprilia sedang menunjukkan performa yang sangat kompetitif. Martin berhasil menjaga konsistensinya hingga berada di puncak klasemen, sementara Bezzecchi juga terus memberikan tekanan dari posisi kedua. Di sisi lain, Marc Marquez masih berusaha menemukan momentum terbaiknya untuk memangkas jarak poin.
Buat Marquez, selisih 40 poin memang bukan angka kecil, tetapi dalam MotoGP, satu akhir pekan balapan saja bisa mengubah peta persaingan secara drastis. Sebuah kemenangan ditambah hasil buruk dari rival dapat memangkas jarak dengan cepat. Karena itu, Martin tidak boleh merasa terlalu nyaman hanya karena saat ini dirinya berada di puncak. Martin pun tampaknya memilih pendekatan yang sederhana, fokus kepada dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa yang bisa ia kendalikan adalah bagaimana ia berlatih, menjaga pola makan, mempersiapkan diri, dan memastikan kondisinya selalu siap menghadapi balapan. Jika semua berjalan baik, ia yakin dirinya mampu terus bertarung sampai akhir musim. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Martin tidak ingin terjebak dalam perang psikologis yang berlebihan. Ia boleh saja menantang Marquez, tetapi pada akhirnya pertarungan tetap harus diselesaikan di lintasan. Kecepatan motor, strategi tim, konsistensi, kemampuan mengelola ban, dan yang paling penting adalah ketenangan ketika berada di bawah tekanan akan menjadi faktor penentu. Sementara itu, dari sudut pandang penonton, situasi ini jelas menjadi kabar yang menggembirakan. Bayangkan jika beberapa seri ke depan Martin dan Marquez mulai saling memangkas jarak, sementara Bezzecchi juga ikut masuk dalam pertarungan. Persaingan 3 pembalap di papan atas bisa membuat setiap balapan terasa seperti pertandingan final. Martin bahkan melihat persaingan tersebut sebagai sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua pihak. Baginya, jika dirinya mampu terus berada dalam pertarungan melawan Marquez hingga penghujung musim, itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Jadi, tantangan Martin kepada Marquez ini bukan sekadar perang kata-kata. Ada pesan yang cukup jelas. Kalau ingin menjadi juara dunia MotoGP 2026, Marquez harus melewati Jorge Martin terlebih dahulu. Dan Martin sudah siap berdiri di depan untuk mempertahankan posisinya. Dengan 12 seri yang masih tersisa, semuanya masih mungkin terjadi. Marquez bisa saja bangkit dan mengejar ketertinggalan, sementara Martin harus membuktikan bahwa dirinya mampu mempertahankan konsistensi sampai akhir. Belum lagi Bezzecchi yang hanya berjarak 31 poin dari sang pemuncak klasemen. Satu hal yang pasti, persaingan MotoGP 2026 sekarang semakin panas. Martin sudah membuka pintu pertarungan dan Marquez memiliki tantangan besar untuk menjawabnya. Jika duel ini benar-benar terjadi hingga seri terakhir, bukan tidak mungkin musim 2026 akan dikenang sebagai salah satu pertarungan gelar yang paling menarik. Dan untuk saat ini, Martin seolah ingin mengatakan satu hal kepada Marquez, silahkan kejar, saya siap melawan. You realize deep way under the surface, and like a